Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, topik kita adalah pusat massa, momentum linear, dan impuls. Untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang momentum. Jadi dari 4 tujuan yang kita capai, sekarang kita berada pada tujuan yang kedua, tentang momentum linear dan hubungan antara momentum partikel dengan gaya Neto yang bekerja pada partikel tersebut. Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan momentum linear. Misalkan kita punya benda bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V seperti ini. Yang kita maksudkan dengan momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa benda tersebut dengan kecepatan dari benda kita ini. Atau secara matematik kita bisa tuliskan momentum yang diberi simbol P itu sama dengan hasil kali antara massa dari benda ini dikali dengan kecepatan dari benda tersebut. Nah, momentum diukur dalam satuan kilogram meter per sekon, berasal dari besaran-besaran penyusunnya. Massa satuannya adalah kilogram, dan kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Momentum ini adalah sebuah besaran vektor. Jadi momentum adalah sebuah besaran vektor. Berarti dia punya nilai sekaligus memiliki arah. Besar dan arah dari vektor momentum kita ini sesuai dengan atau mengikuti arah dari kecepatan. Karena kecepatan ini sendiri adalah sebuah besaran vektor. Jadi momentum itu tidak lain adalah sebuah hasil kali antara massa benda tersebut dikali dengan kecepatan dari benda tersebut. Itulah yang kita maksud dengan momentum. Jadi kalau ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan V, maka benda itu memiliki sebuah nilai momentum yang dinyatakan oleh perkalian antara massa benda tersebut dengan kecepatan dari benda tersebut. Untuk sistem partikel, tadi kita hanya meninjau satu partikel. Sekarang kalau kita punya partikel yang terdiri atas sejumlah partikel, dalam contoh kita ini ada 7 buah partikel, maka momentum dari sistem partikel ini tidak lain adalah jumlah dari momentum setiap partikel ini. Nah, tentu saja agar partikel kita ini memiliki momentum, mereka harus bergerak. Karena definisi kita tentang momentum tadi adalah perkalian antara massa dengan kecepatan dari partikel-partikel tersebut. Jadi kalau kita punya sistem partikel, maka momentum dari sistem partikel itu, P, simbol dari momentum, ini tidak lain sama dengan jumlah dari momentum tiap partikel. Jadi M1 ini bergerak dengan kecepatan P1 memiliki momentum P1. M2 ini bergerak dengan kecepatan P2 misalnya memiliki momentum P2. Dan seterusnya. Momentum-momentum partikel tersebut kita jumlahkan, itulah yang menjadi momentum dari sistem partikel kita. Jadi kalau kita substitusikan sesuai dengan definisi kita sebelumnya tentang momentum, P1 ini adalah perkalian antara massa partikel 1 dengan kecepatannya. Momentum P2 ini perkalian antara massa kedua dengan kecepatannya, dan seterusnya lalu kita jumlahkan. Nah, kalau kita ingat bahwa pusat massa yang sudah kita pelajari kemarin pada video sebelumnya, pusat massa, lokasi pusat massa, misalnya pada sumbu X, itu kita nyatakan dengan pertama ini. Perkalian antara massa tersebut dengan posisinya. Perkalian antara massa tersebut dengan posisinya, posisi dari
setiap partikel-partikel penyusun tersebut. Jadi misalnya ini bisa nyatakan posisinya ada di mana, kita bisa mencari perkalian M1 dikali dengan posisinya ini di arah sumbu X, M2 dikali X2, M3 dikali X3, dan seterusnya. Lalu kita bagi dengan massa totalnya. Nah ini kalau kita tuliskan, kita bisa tulis dia dalam bentuk M kali XPM. Jadi XPM ini adalah massa total. Kalau saya kalikan dengan massa total, kita akan peroleh M XPM, massa total jumlah dari semua massa penyusun sistem, tambah dengan M1X1, ini M2X2 tambah dengan M3X3, dan seterusnya. Nah, kalau kita bagi dengan waktu, jadi kalau kita turunkan atau kita turunkan terhadap waktu kedua ruas persamaan ini, kita akan peroleh bahwa M kali Vm itu sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 tambah M3 V3. Jadi dari definisi kita tentang pusat massa ini, yang kita tuliskan bentuknya seperti ini, kalau kita diferensialkan atau turunkan X ini, posisi ini terhadap waktu, kita tahu bahwa diferensial atau turunan posisi terhadap waktu ini tidak lain adalah kecepatan. Sehingga kalau ini saya turunkan terhadap waktu, maka saya akan peroleh M kali Vm. Tentu karena X Vm ini adalah posisi pusat massa, jadi kalau saya turunkan terhadap waktu, saya diferensialkan terhadap waktu, maka kita akan memperoleh kecepatan dari pusat massa tersebut. Sedangkan suku-suku ini, M1X1, M2X2, M3X3, dan seterusnya, kalau saya turunkan terhadap waktu, maka X1, T1 itu tidak lain adalah kecepatan dari partikel yang bermassa M1 tersebut. Yang ini akan menjadi kecepatan dari partikel massa M2 tersebut. Ini kecepatan dari partikel dari massa M3 tersebut, dan seterusnya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa karena M dikali V ini, massa dikali kecepatan ini tidak lain adalah momentum. Sesuai dengan definisi kita tentang momentum sebelumnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa M kali Vm ini tidak lain adalah momentum pusat massa sistem. Karena yang terlibat di sini adalah kecepatan dari massa sistem kita. Jadi kita bisa tuliskan untuk sistem kita yang terdiri dari M, ada sejumlah N partikel. Dalam contoh kita ini yang saya tampilkan ada 7 partikel. Maka momentum sistem 7 partikel ini yang saya tulis dengan P itu sama dengan M. M ini adalah massa total dari ketujuh sistem, ketujuh partikel saya ini. Jadi saya jumlahkan semua massanya dikali dengan kecepatan pusat massa dari sistem kita ini. Jadi momentum pada sebuah sistem partikel berarti kita bicara tentang sejumlah partikel-partikel yang membentuk satu kesatuan. Itu yang kita sebut dengan sistem. Momentum sistem partikel ini sama dengan perkalian antara massa total dari partikel-partikel yang menyusun sistem tersebut dikalikan dengan kecepatan pusat massanya. Kita ingat pusat massa adalah sebuah titik yang mewakili kumpulan partikel kita yang membentuk sistem tersebut. Jadi momentum sistem partikel itu kita bisa peroleh dengan mengalihkan massa total partikel yang menyusun sistem kita dikali dengan kecepatan pusat massanya, yaitu kecepatan yang mewakili seluruh kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh partikel dalam sistem kita tersebut. Momentum sangat erat kaitannya dengan gaya, karena sesungguhnya Newton dalam hukum keduanya tentang gerak itu menyatakan hukumnya itu dalam bahasa momentum. Walaupun Newton tidak mengatakan secara langsung momentum. Newton
menyebutkan istilah gerak, tetapi istilah itu dimaknai sebagai momentum yang dimaksudkan oleh Newton. Jadi dalam hukum kedua Newton sesungguhnya, Newton mengatakan bahwa laju perubahan momentum sebuah benda itu sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Gaya total atau sebelumnya kita menyebut dengan istilah gaya neto yang bekerja pada benda tersebut. Jadi hukum kedua Newton secara umum sebenarnya dalam bentuk aslinya, kalau kita terjemahkan secara bebas, Newton itu mengatakan bahwa laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Kita sudah melihat kemarin hukum kedua Newton tentang gerak, ini dinyatakan dalam persamaan F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jadi sebenarnya Newton mengatakan bahwa laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Atau F sama dengan delta P dibagi dengan delta P. Delta P per delta T ini adalah laju perubahan momentum. Jadi delta P per delta T kita sebut dengan laju perubahan momentum. F ini adalah gaya total atau gaya neto yang bekerja pada benda tersebut. Lalu dari mana asalnya sehingga kemarin waktu kita mempelajari hukum kedua Newton, kita menuliskan persamaannya sebagai F sama dengan M kali A. Padahal Newton menyatakan rumusnya dalam bentuk persamaan ini, F sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Perubahan momentum dibagi dengan selang waktu atau laju perubahan momentum. Nah, kita bisa lihat dengan menggantikan momentum ini, P ini dengan definisinya. Jadi, P menurut definisinya adalah massa dikali dengan percepatan dibagi dengan delta T. Nah, kalau kita anggap massanya konstan, jadi untuk sementara ini kita menganggap massa konstan, maka massa ini bisa keluar dari delta M kali P ini, sehingga perubahan momentum delta MP ini hanya diberikan oleh perubahan kecepatan karena M-nya konstan. Sehingga saya keluarkan M di sini menjadi delta V per delta T. Tapi delta V per delta T ini kan tidak lain adalah percepatan yang kita simbol dengan A. Sehingga gaya hukum kedua Newton yang telah kita tuliskan kemarin itu ditulis dalam bentuk F sama dengan M dikali dengan percepatan. Sudah kita kenal dengan baik sampai saat ini. Jadi secara umum hukum kedua Newton sebenarnya dinyatakan dalam bahasa momentum. F sama dengan delta P per delta T. Dengan menyubstitusikan definisi kita tentang momentum ke dalam persamaan ini, kita akan peroleh ke bentuk yang lazim yang sudah kita kenal dengan sangat baik saat ini, yaitu F sama dengan M dikali dengan A. Nah, persamaan kita ini mengatakan bahwa gaya total pada sebuah benda atau gaya neto, ya total atau gaya neto yang bekerja pada sebuah benda, itu akan mengubah atau akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum partikel. Jadi gaya ini F sama dengan perubahan momentum. Ini menunjukkan bahwa momentum sebuah benda akan berubah jika terdapat gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya neto atau gaya total. Artinya semua gaya-gaya yang bekerja pada benda itu kita jumlahkan. Inilah yang dimaksudkan dengan F dalam persamaan ini. Nah, untuk sistem partikel, tadi yang kita bicarakan barusan adalah partikel tunggal, hanya satu partikel. Jika sistem partikel kita meninjau sistem partikel, maka hal yang sama berlaku. Nah, kita peroleh bahwa jadi dari persamaan ini P momentum dari definisi kita tentang momentum P sama dengan M kali P, ini adalah definisi momentum untuk sistem partikel. Terlihat di sini ada
pusat massa, kecepatan pusat massa, ini tentu saja adalah massa total. Berarti kita bicara tentang momentum dari sistem partikel. Nah, perubahan momentum terhadap waktu, laju perubahan momentum ditulis dp dt ini. Jadi ini adalah notasi lain dari laju perubahan momentum. Kalau tadi kita gunakan delta P per delta T, sebenarnya sama saja, ini D menyatakan delta juga delta P per delta T. Tetapi delta yang dinyatakan dengan huruf D ini menyatakan perubahan dalam selang waktu dt yang relatif lebih kecil dibandingkan kalau saya menggunakan simbol delta. Jadi sama saja dengan delta ini. Nah, P kalau kita masukkan definisinya dari persamaan ini, itu adalah M kali V pusat massa, M kali V pusat massa. Karena M untuk sementara kita anggap konstan, maka dia bisa keluar dari tanda diferensial ini, M keluar, kita peroleh dpm dt. Nah, dpm dt ini laju perubahan kecepatan terhadap waktu ini tidak lain adalah percepatan. Delta V per delta T adalah percepatan. Karena ini adalah kecepatan pusat massa, tentu saja percepatannya adalah percepatan pusat massa. Jadi perubahan momentum pada sebuah sistem partikel, ingat di sini kita masukkan definisi dari momentum sistem partikel M kali V pusat massa. Jadi laju perubahan momentum sistem partikel sama dengan massa totalnya dikali dengan percepatan pusat massa dari sistem partikel tersebut. Ini tidak lain sama dengan gaya F yang bekerja pada sistem partikel tersebut. Ingat, ini tentu saja adalah gaya neto atau gaya total yang bekerja pada sistem partikel tersebut. Jadi hasil kita ini berlaku baik untuk partikel tunggal maupun sistem partikel. Nah, persamaan yang kita turunkan ini menyatakan bahwa gaya total atau gaya neto eksternal. Jadi gaya F ini adalah gaya eksternal, gaya total. Gaya total atau gaya neto eksternal akan mengubah momentum sistem partikel. Atau dengan kata lain, momentum sistem partikel hanya dapat berubah jika terdapat gaya neto dari luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, sistem kita ini kan terdiri atas beberapa partikel. Sejumlah partikel-partikel ini dapat saling berinteraksi satu sama lain di dalam sistem. Ada gaya-gaya yang bekerja antara partikel-partikel dalam sistem. Ingat, kita pernah mempelajari tentang gravitasi, gaya interaksi antara partikel-partikel yang memiliki massa dan terpisah sejauh jarak tertentu. Nah, tentu saja partikel-partikel dalam sistem kita ini mengalami interaksi gravitasi karena mereka masing-masing punya massa, memiliki jarak tertentu terhadap partikel-partikel tersebut satu sama lain. Berarti mereka memiliki interaksi gaya gravitasi. Ini tentu tidak termasuk dalam gaya F yang dimaksudkan di sini. Mengapa? Karena gaya F di sini yang dimaksudkan adalah gaya neto eksternal atau gaya total yang dihasilkan oleh faktor dari luar sistem tersebut. Sementara gaya gravitasi yang kita sebutkan tadi, gaya gravitasi antara partikel-partikel tersebut tentu saja adalah gaya yang bersifat internal karena terjadi antara partikel-partikel penyusun sistemnya. Sementara F yang dimaksud dalam hukum kedua Newton ini adalah gaya neto eksternal, gaya neto yang berasal dari luar sistem partikel tersebut. Jadi kita sudah melihat definisi momentum tidak lain adalah perkalian antara massa dengan kecepatan dari benda tersebut. Kalau kita bicara tentang partikel tunggal, maka momentum partikel tersebut sama dengan perkalian antara massa partikel tersebut dengan kecepatan dari partikel tersebut. Kalau kita bicara tentang sistem partikel, berarti kita berbicara tentang banyak partikel-partikel di dalamnya.
Nah, definisi kita tentang momentum untuk sistem partikel tersebut adalah seperti pada persamaan ini. P ini adalah momentum sistem partikel, M adalah massa total dari massa partikel-partikel penyusunnya. Jadi massa total dari seluruh massa penyusun partikel sistem kita. Sedangkan kecepatan pada persamaan momentum ini tidak lain adalah kecepatan pada persamaan momentum ini tidak lain adalah kecepatan dari pusat massa dari sistem kita tersebut. Nah, hukum kedua Newton berlaku juga untuk sistem partikel kita, sistem yang terdiri atas banyak partikel kita, di mana A yang dihasilkan oleh A yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja terhadap sistem partikel kita itu tentu adalah percepatan pusat massa dari sistem kita, dan M ini adalah massa total dari sistem kita. Dan seperti yang sudah kita ketahui, F pada persamaan hukum kedua Newton ini adalah gaya neto atau gaya total yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh faktor dari luar sistem tersebut, atau kita sebut dengan F ini adalah gaya neto eksternal yang dari luar. Itulah konsep kita tentang momentum. Momentum secara sederhana tidak lain adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Untuk bisa memahami dengan baik, mengaplikasikan konsep momentum ini, tentu kita membutuhkan latihan untuk menyelesaikan soal-soal yang menerapkan konsep momentum tersebut. Terima kasih.